Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di video ini. Masih di seri tutorial Photoshop dasar atau Photoshop basic. Kita akan melanjutkan, kita akan belajar apa itu brush tool. Langsung aja. Jadi saya sudah punya dokumen baru di sini. Saya akan close dan buka lagi. Kita buka file new, lalu kita pilih default Photoshop size. Saya akan klik create. Nah, saya akan menuju ke brush tool atau saya akan aktifkan brush tool. Kemudian saya akan coba mewarnai di sini, teman-teman. Itulah fungsi dari brush tool secara sederhana. Ya, saya akan buat layer baru dulu. Kita pilih dulu warnanya di sini. Kemudian saya pilih warna ungu. Ya, jadi sebelum kita mencoba fitur dari brush, kita tahu dulu apa sih brush tool. Brush tool itu atau shortcutnya adalah B. Jadi brush tool atau bahasa Indonesianya di sini brush, dari kata brush bahasa Inggris, arti terjemahannya di bahasa Indonesia yaitu sikat, atau kita bisa lihat artinya di sini kuas atau apa, sapu, bisa juga seperti itu, menyikat. Jadi dalam Photoshop kita bisa artikan brush itu adalah kuas, jadi sebuah kuas seperti ikonnya ini. Jadi brush tool adalah kuas. Nah, kuas itu biasanya ada warna atau ada catnya. Nah, cat di sini adalah palet warna di sini, atau color picker, atau bisa juga di sini ada palet warnanya. Nah, brush itu fungsinya untuk sebagai kuas untuk mengecat ya. Kalau kita artikan secara biasa, jadi kita pilih warna kemudian kita sapukan atau kita arsir di area kerja yang akan kita buat. Itu fungsi umum dari brush. Di fungsi yang paling sederhana dari brush. Ada apa aja di brush ini, teman-teman? Kalau kita ke menu sini, brush setting atau Windows brush setting ini, nah di sini ada sangat banyak fitur atau bentuk dari brush yang kita secara defaultnya kita bisa merubah ukurannya di menu brush setting ini. Jadi saya klik move tool dulu, saya close, kemudian saya buka lagi brush. Kita buka di sini sama aja, brush setting, atau juga di sini. Nah, fungsinya juga sama. Kita klik kanan, kita akan memperbesar atau memperkecil, ukuran dari brush yang kita punya. Misalnya ini klik kanan, size-nya saya besarin, ya, berubah. Kemudian hardness atau ketajamannya, sensitivitasnya. Ini kalau saya kecilkan akan semakin berkurang. Ya, saya buat 2, seperti ini. 1, misalnya 1, nah, seperti itu, semakin kecil. Kemudian bentuknya kita bisa rubah di sini seperti ini bentuknya, dan ada sangat banyak ya, ada sangat banyak pilihan brush di sini. Kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Ada sangat banyak dry media, ini kita bisa klik dan kemudian ganti size-nya, kita besarin biar kita lihat perbedaannya. Dry media, kemudian ada wet media, ini seperti ini. Coba kita klik wet media, ya seperti itu. Ada banyak juga di sini pilihannya. Oh ya, di option bar juga ada pilihan di sini, ada flow, ada smooth. Nah, flow ini coba kita lihat kira-kira apa efeknya kalau kita turunin. Ya, dia akan berkurang kalau dikecilin. Opacity juga. Nah, ada perbedaan antara opacity. Kalau opacity kita 100% begini, sementara flow-nya kita turunin. Ya, ini kita bisa ganti, kita bisa pilih sesuai dengan pilihan kita. Seperti itu untuk brush. Kemudian kita kembali ke sini tadi, kita bisa atur bentuknya, teman-teman. Jadi ini bentuk soft round, saya klik, kemudian kita ke sini dan kita klik di shape dynamic. Kita bisa lihat di sini, ini saya kasih background putih. Saya tekan Alt Delete, ini saya delete. Kemudian saya buat layer baru. Nah, saya rubah foregroundnya menjadi biru lagi. Nah, kita akan melihat efek dari roundness jitter yang kita coba ganti di sini ya. Ini hardnessnya ya seperti itu.
teman-teman bisa mencoba dan melihat perbedaannya ketika settingannya diganti. Ini scattering juga, count. Nah, seperti ini countnya, atau jitter, kemudian tekstur, ya begitu. Ada beberapa pilihan di sini ya, ada banyak pilihan teman-teman bisa sesuaikan juga. Kemudian yang berikut tidak hanya membuat sapuan warna atau mengecat ya, brush juga sebenarnya digunakan dalam banyak hal, misalnya dalam teknik masking. Nah, saya akan contohkan di sini. Saya akan ambil sebuah gambar, misalnya gambar ini, saya akan import dia, saya akan taruh di sini ya. Oke, saya akan enter. Nah, brush di sini bisa berfungsi sebagai penghapus teman-teman. Jadi dia bisa menghapus objek background ini untuk menyisakan gambar orang aja. Seperti itu. Caranya gimana? Saya klik pada layer foto. Ini saya namakan foto. Kemudian saya klik pada layer mask yang ada di sini. Add layer mask, saya klik. Kalau sudah, saya klik pada layer masknya di sini. Kemudian saya pilih brush tool. Saya pastikan background dan foreground dari layer mask ini adalah hitam. Saya klik, kemudian saya akan hapus. Saya akan arsir di sini, sapukan di bagian sini, maka kita melihat foto dari background dari foto ini terhapus. Kita bisa membuat dia sebagai penghapus. Begitu, kita bisa kecilin, kemudian kita berubah arahnya, ini kita hapus. Jadi dia bisa berfungsi sebagai penghapus juga, tidak hanya sebagai membuat cat secara default tadi, tapi dia juga bisa digunakan dalam banyak hal. Begitu teman-teman. Dia juga, ini saya delete, misalnya kita menggunakan fitur di sini. Nah, saya akan menggunakan blur tool. Jadi setelah rasterize layer, saya akan gunakan blur tool di sini teman-teman. Kemudian saya akan membuat, misalnya bagian matanya ini terlihat blur. Saya klik kanan, saya atur ukurannya. Jadi fungsi dari blur tool ini penerapannya menggunakan brush tadi, tapi bukan efek brushnya, tapi efek dari blur tool. Nah, begitu. Jadi hardness-nya saya naikin, kemudian kita bisa lihat efeknya. Nah, matanya bisa berubah menjadi blur seperti itu. Atau ini saya hilangkan backgroundnya, saya klik di object selection, kita tunggu dia proses. Nah, saya akan klik di sini, baru saya pilih select and mask. Ini saya turunin, select subject, sudah saya turunin seperti ini. Saya klik OK, kemudian saya klik kanan, lalu layer via copy. Nah, kita lihat di sini backgroundnya sudah terlepas. Nah, saya akan membuat bagian telinganya ini menjadi halus, atau bagian dari sudut-sudut seleksi, tepian dari seleksi kita perhalus. Kita bisa menggunakan blur tool. Nah, penerapannya itu dia menggunakan brush. Jadi brush ini akan berfungsi dalam banyak hal teman-teman. Kemudian bukan hanya blur tool, smooth tool juga. Ini kita pastikan di sini. Nah, kita menggunakan smooth tool. Apa sih smooth tool? Nah, kita lihat efeknya, kita bisa geser. Nah, itu semua fungsinya penerapannya menggunakan brush. Jadi kita harus mengerti brush dulu tadi. Kita balik ke sini. Nah, ini brush ini sangat penting dan paling sering digunakan dalam Photoshop teman-teman. Jadi kita perlu betul-betul memahami seperti itu kira-kira dari fungsi dari brush. Jadi dia selain berfungsi untuk membuat warna atau palet warna, kuas sebagai kuas di sini, dia juga berfungsi bisa untuk digunakan dalam teknik masking dan banyak teknik-teknik lain di sini yang penerapannya itu harus betul-betul memahami fungsi brush. Seperti itu teman-teman. Mungkin materi tentang brush selanjutnya kita akan
belajar tentang clone stem di video yang akan datang. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.